Halo, assalamualaikum semuanya. Sehari sebelum berangkat ke Jakarta, suamiku masih sibuk mempersiapkan dengan matang untuk merenovasi rumah. Ya, selama ini suamiku yang gercep banget mencari bangunan yang terbaik, yang harganya lebih murah, yang barangnya kualitas bagus gitu. Barangnya bagus tapi harganya juga kendor. Nah, itulah yang dicari suamiku selama ini, beberapa toko bangunan yang kita temui. Nah, di toko bangunan sintetik dan atau global bangunan kita berjodoh ya, menemui yang kita suka, yang sesuai dengan harganya dengan kita gitu kan. Alhamdulillah barangnya udah sampai, juga diangkat sampai ke rumah oleh tukang-tukang bangunan ini gitu. Sebenarnya tadi kita bongkarnya di depan teman-teman, kebetulan mobil tetangga nggak ada, kita permisi dulu yang punya rumah. Kebetulan punya rumahnya juga nggak ada sih mamanya di depan. Kita permisi numpang lewat mobil, bisa nggak? Alhamdulillah dibolehin. Nah, akhirnya bisa tukang bangunan ini dekat mengangkat granit-granit yang berat ini. Alhamdulillah diberi kemudahan juga, dan semuanya udah dipersiapkan suami juga, biaya-biayanya gitu untuk granit ini. Alhamdulillah dikasih rezeki yang lancar sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi dari sebelumnya. Amin. Setelah selesai membongkar keramik, suami ngajak kita jalan-jalan untuk terakhir kalinya sebelum berangkat ke Jakarta. Kita jalannya dekat-dekat aja ya teman-teman. Kita ini jalan-jalan ke Kelo Tendiliang, minum kawa daun gitu sambil duduk santai menikmati sore hari sampai maghrib gitu. Alhamdulillah kita bisa menikmati saat-saat terakhir bersama anak dan suami istri gitu. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita dustakan gitu kan. Sebesar ini nikmat yang dikasih Allah, walaupun kita harus LDRan, harus terpisah oleh jarak dan waktu ya, harus ikhlas diikhlasin, harus kuat dikuatin, harus sabar disabarin gitu. Mungkin yang lain kayaknya berpikir gampang LDRan itu lebay, cuman merantau aja suami, kayak gitu lebaynya ya. Yang belum merasakan bisa mengatakan lebay, yang nanti merasakan baru tahu, oh begini rasanya, baru tahu ngecap orang atau ngechat seorang tuh gampang teman-teman. Nah, singkat cerita kita makan mie goreng, nasi goreng di sini. Oh ya teman-teman, waktu yang paling aku benci tuh waktu saat-saat terakhir kita bersama ini teman-teman. Ya kalau bisa diputar waktu, aku putar waktu itu lebih lama lagi untuk bersama ya teman-teman. Sehari menjelang berangkat ke rantau itu aku tuh paling kesel, paling sebel, paling sedih. Ya udah campur aduk pokoknya. Andai bisa waktu itu aku putar lebih lama lagi, pasti aku putar. Gak mau ada lagi rasa perpisahan itu, gak mau lihat keadaan yang jauh itu lagi. Kalau bisa itu kita saling dekat. Ya namanya keadaan kita belum diizinkan untuk saling dekat, saling bersama ya, harus bagaimana gitu. Teriak pun kita nggak bakal bisa mengundur waktu itu teman-teman. Ya nggak apa-apa deh, coba dululah setahun atau kurang lebih atau gimana ya. LDRan itu sebenarnya pengen ikut, pengen bersama gitu dengan keadaan yang berbeda aku ini ya teman-teman. Aku nggak seperti keadaan teman-teman yang lain, gimana kondisi keluargaku, orang tuaku di rumah dalam keadaan udah tua juga gitu kan. Aku anak satu-satunya perempuan, anak tunggal perempuan ya. Kita cuma 2 saudara, yang satu udah merantau. Jadi aku harus jaga orang tuaku di masa tuanya juga. Dan kemarin udah ngambil keputusan mau balik lagi sama suami ke rantau.
Jadi susah juga teman-teman, jadi bahan pertimbangan. Misalnya Rasya ini pindah sekolah, ya nggak segampang itu pindahnya. Jadi kalau masuk negeri itu harus kakaknya domisili Jakarta gitu. Aku juga sudah menghubungi saudara yang anaknya sekolah di sana, dan saudara itu juga bertanya ke pihak sekolah bagaimana prosedurnya. Ternyata masuk negeri itu harus tinggal setahun dulu di Jakarta. Ya kalau masuk swasta ya bayar gitu loh. Tapi dia nggak mau ngulang lagi kelas 1 teman-teman. Dia maunya kelas 2 langsung gitu. Jadi dia nggak mau pindah. Ya udah saya di kampung aja Mi. Ya udah nggak apa-apa. Aku juga senang sih di kampung teman-teman. Tapi dengan keadaan yang jauh itu rasanya hambar aja. Walaupun dapat uang, walaupun dapat rezeki ya. Tapi kalau jauh dari suami itu rasanya nggak enak gitu ya. Apalagi lihat anak juga jauh dari suaminya itu sering sedih-sedih, sering nangis tiap malam. Jadi akulah yang tersiksa sebenarnya, batin aku lihatnya teman-teman, merasakannya gitu. Sebenarnya aku juga bingung menjalani hari-hariku tanpa suami ya teman-teman. Soalnya aku tuh benar-benar banyak dimanjakan suami, segala apa dia membantuku gitu kan. Itu yang bikin aku bisa nggak ya menjalani hari-hari tanpa suami. Tapi tanpa aku sadari aku harus bisa tanpa suami gitu. Aku harus bisa melakukan apapun tanpa suami, kayak hal-hal kecil, ngangkat galon, ngangkat yang berat-berat. Jadi aku udah terbiasa menjadi perempuan mandiri.